Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memproses perjalanan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ika Fitria Yunianti dari kelas 11 MP2. Selanjutnya, ada pengertian perjalanan bisnis. Apa sih pengertian perjalanan bisnis itu? Perjalanan bisnis adalah perjalanan yang dilakukan oleh representatif perusahaan terkait dengan kepentingan bisnis. Ini tidak termasuk perjalanan harian, apalagi outing, liburan, atau perjalanan pribadi lainnya. Selanjutnya, ada macam-macam perjalanan bisnis. Yang pertama, ditinjau dari wilayah tujuan. Dibedakan menjadi perjalanan bisnis dalam negeri, contohnya seperti antar kota, antar daerah, antar provinsi. Selanjutnya, ada perjalanan bisnis luar negeri, contohnya antar negara. Yang kedua, ditinjau dari transportasi. Dibedakan menjadi perjalanan lewat darat, perjalanan lewat laut, dan perjalanan lewat udara. Yang ketiga, ditinjau dari tujuan. Dibedakan menjadi perjalanan dinas untuk Rakernas, perjalanan dinas untuk seminar nasional, dan perjalanan dinas untuk kunjungan kerja. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, persiapan perencanaan. Yang kedua, dokumen perjalanan bisnis, internal dan eksternal. Yang ketiga, transportasi dan akomodasi. Yang keempat, keuangan. Selanjutnya, ada persiapan perencanaan. Ada apa saja sih persiapan perencanaan? Yang pertama, buat rencana perjalanan, cari tahu segala hal terkait tujuan Anda. Yang kedua, siapkan dokumen perjalanan. Yang ketiga, pilih pakaian dan perlengkapan. Yang keempat, atur keuangan. Yang kelima, pelajari budaya dan karakteristik klien. Yang keenam, menjaga kesehatan. Yang ketujuh, menginstal aplikasi perjalanan. Dan yang terakhir, menyiapkan mental. Selanjutnya, ada dokumen perjalanan bisnis, internal dan eksternal. Yang pertama, ada dokumen internal. Apa sih dokumen internal itu? Dokumen internal, jenis dokumen ini biasanya dikeluarkan dari pihak internal perusahaan atau departemen internal di sebuah perusahaan yang umumnya berisi informasi dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh karyawan yang akan melaksanakan perjalanan dinas. Contohnya seperti surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPB. Selanjutnya ada dokumen eksternal. Apa sih dokumen eksternal itu? Dokumen eksternal berasal dari pihak luar perusahaan seperti pihak penginapan atau hotel, transportasi seperti pesawat, kereta, penyewaan kendaraan, dan pihak imigrasi. Dokumen eksternal biasanya akan mendukung penyelesaian laporan perjalanan bisnis yang nantinya akan diserahkan kepada pihak internal perusahaan. Contohnya seperti kartu tanda penduduk atau KTP, paspor, visa, exit permit, sertifikat kesehatan, tiket pesawat, dan agen perjalanan. Selanjutnya ada transportasi dan akomodasi. Apa sih perbedaan dari transportasi dan akomodasi itu? Transportasi itu penting untuk mendapatkan transportasi yang efisien dan dapat diandaikan seperti taksi yang terencana dengan baik atau menyewa mobil jika menggunakan mobil, dan pastikan untuk memeriksa waktu tempuh dan lokasi parkir. Sedangkan akomodasi itu biaya yang mencangkup penginapan keperluan, makan, dan kebutuhan lainnya yang muncul selama perjalanan.
Selanjutnya ada keuangan. Apa sih yang dimaksud keuangan? Keuangan itu pengelolaan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perjalanan karyawan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keuangan loh. Apa saja sih? Yang pertama ada anggaran, yang kedua kebijakan perjalanan bisnis, yang ketiga reimbursement, yang keempat jenis biaya. Nah, di sini teman-teman sudah tahu kan apa saja sih dalam perjalanan bisnis itu? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.